Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Rika Row. Apa kabar teman-teman? Saya sangat berharap kita semua ya masih dalam keadaan sehat, bahagia dan diberikan kelancaran rezeki. Amin. Nah, kali ini saya akan bercerita nih tentang kejadian yang sangat mengiris hati dan tentunya sangat disayangkan ya sebenarnya hal ini terjadi nih kepada seorang istri di mana dia dalam keadaan sedang hamil 6 bulan dan dia ini harus meregang nyawa di tangan suami tercintanya hanya karena dia menyantap makanan yang diberikan oleh tetangganya. Ya ampun, aku dengar berita ini aja udah merinding banget teman-teman membayangkannya. Dan hal yang mengerikan ini terjadi di Kota Batam. Ya, seperti biasa sebelumnya info sedikit tentang Kota Batam. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Batam merupakan salah satu kota dengan letaknya yang sangat strategis. Nah, selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan bahkan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Dan di Kota Batam juga terdapat banyak sekali sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang dimana di setiap harinya ada juga nih para penjual jajanan keliling yang menjajakan dagangannya. Salah satunya adalah Pak Terbit Sitepu. Ya, dia adalah seorang penjual buah keliling yang hari itu dia menangis menyesali perbuatannya kepada sang istri. Dan teman-teman langsung aja yuk, beginilah ceritanya. Perkenalkan Ayu Hasyatni, usia 32 tahun. Ia menikah dengan seorang pria yang lebih muda darinya, berusia 28 tahun, bernama Terbit Sitepu. Mereka pun dikaruniai 2 orang anak yang masih balita. Dan saat ini Ayu sang istri sedang hamil anak ketiga. Ayu dikenal oleh tetangga sebagai sosok wanita yang sangat baik dan juga ramah. Namun sayang teman-teman, biduk rumah tangganya dengan Terbit belakangan sering panas dan kerap kali cekcok. Dan bahkan sudah menjadi rahasia umum nih bagi warga sekitar ketika mereka sedang bertengkar. Suara saling membentak dan terkadang suara piring pecah terdengar nih dari rumah para tetangganya. Sampai pada akhirnya malam itu Kamis 11 Maret 2021 sekitar pukul 20.29 waktu setempat, Ibu NB yaitu saudara dari Ayu sedang yasinan di rumah tetangganya. Dia tiba-tiba mendapatkan telepon nih dari saudari Retno yang merupakan kakak kandung dari Terbit dan mengatakan bahwa Ayu sedang dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Harapan Bunda Batam. Belum sempat dia bertanya lebih lanjut, telepon sudah dimatikan. Lalu NB mencoba nih menelpon kembali tapi nggak diangkat-angkat. Nah, tidak lama dari situ, sekitar kurang lebih 15 menit kemudian ya, Terbit yaitu suami dari Ayu menelpon NB dan memberikan kabar bahwa Ayu sudah tidak terselamatkan. Nah, mendengar hal itu, NB ini langsung kaget gitu ya. Dia pun pergi ke rumah sakit dan menuju ruangan UGD bersama suaminya untuk melihat keadaan tubuh Ayu. Saat tiba di UGD, NB melihat tubuh Ayu dengan kondisi luka di leher dan juga perban gitu ya, dengan darah yang cukup banyak. Nah, melihat hal itu NB ini langsung bertanya dong ya kan, kok bisa sih ini sedemikian parahnya? Ayu ini sebenarnya kenapa? Mendadak mendapatkan pertanyaan demikian, Terbit sang suami ini menjawab dengan gugup. Dia mengatakan,
Ayu kan lagi goreng sosis nih Kak. Dia sambil kupas buah. Kenapa pas dia berdiri kepleset kakinya? Karena di lantai ada minyak tumpah. Terus pisaunya itu langsung tertancap ke lehernya. Mendengar ceritanya terbit, NB ini merasa sangat janggal gitu ya. Lalu diam-diam NB dia menelpon pamannya Ayu nih untuk melaporkan hal ini ke polisi. Singkat cerita, laporan ke polisi pun langsung direspon nih oleh pihak polisi. Dan kemudian mereka menindaklanjuti tubuhnya Ayu untuk selanjutnya diotopsi. Dan ternyata polisi pun menemukan kejanggalan yang sama gitu loh. Karena lukanya di leher itu begitu dalam. Sehingga nggak mungkin kalau cuman karena kepleset. Hingga kemudian pada hari Jumat malam pukul 22.30 waktu setempat, polisi pun langsung nih menjemput Terbit sang suami dari rumahnya dan membawanya ke kantor polisi untuk selanjutnya diinterogasi. Dan sekaligus saat itu polisi juga langsung melakukan olah TKP. Di awal Terbit ini berkeras ya bahwa ini adalah murni kecelakaan. Namun setelah dilakukan pendekatan terus oleh penyidik, akhirnya Terbit pun menangis terisak-isak dan kemudian dia menceritakan yang sebenarnya kepada penyidik. Dan teman-teman, inilah kronologinya. Hari itu Kamis 11 Maret 2021 sekitar jam 7 malam. Terbit sang suami ini baru saja pulang dari rumah kakak kandungnya yaitu Retno. Dan ketika sampai di dalam rumah ternyata Terbit ini kesal. Dia melihat sang istri itu sedang makan mie lontong putih yang diberikan oleh tetangganya yaitu Bu Jambi. Dan seketika Terbit langsung memarahi istrinya. Kan sudah aku bilang dari dulu kalau ada yang kasih kamu makanan, tunggu aku balik dulu ke rumah. Kita nggak tahu makanan apa yang diberikan sama orang. Bisa jadi dikasih santet loh. Nah, karena kesal sampai ke ubun-ubun, Terbit si suami ini menendang wajan yang berisi minyak dan tumpahlah minyaknya itu ke lantai. Lalu Ayu sang istri ini melawan. Aku udah capek-capek goreng kerupuk, kamu tumpahin lagi minyak itu. Sayang tahu, minyaknya kan masih bagus. Lalu mereka berdua pun beradu mulut nih teman-teman. Tiba-tiba Ayu memukul bahu kiri suaminya. Nah ternyata suaminya ini membalas dengan pukulan sekuat-kuatnya ke bagian wajah Ayu. Lalu Ayu pun pergi nih ke ruang tamu sambil dia lanjut gitu ya cekcok dengan Terbit. Dan Ayu pun akhirnya mendorong tubuh suaminya ini dari belakang. Dan suaminya ini terdorong gitu ya ke depan kulkas. Nah saat itu Terbit pun melihat ada pisau di atas kulkas. Dan tanpa pikir panjang, Terbit si suaminya ini mengambil pisau tersebut dan melemparkannya ke arah Ayu. Dan ternyata menancap di leher kirinya Ayu. Ya Allah seremnya. Nah saat mereka bertengkar itu ya teman-teman, sama sekali tidak ada saksi mata. Anak mereka saat itu sedang main di depan rumah. Dan karena kaget gitu ya suaminya ini kok pisau itu menempel di lehernya istrinya, dia pun langsung nih mencabutnya dari leher Ayu dan kemudian meletakkannya di lantai ruang tamu. Nah akhirnya Terbit ini panik kan, dia pun langsung keluar rumah dan teriak minta tolong nih. Tapi tetangga nggak ada yang denger karena saat itu di dekat rumahnya mereka itu sedang ada hajatan gitu. Nah akhirnya Terbit bersama dua orang anaknya membawa Ayu ini ke klinik bidan Santi di Tanjung Uma. Namun saat di sana ternyata ditolak karena Ayu ini udah pendarahan hebat gitu ya lehernya. Jadi klinik tersebut tidak sanggup gitu. Akhirnya Terbit ini pun minta tolong ya menitip dua anaknya dan kemudian dia lanjut tuh membawa Ayu ke puskesmas Lubuk Baja. Sesampainya di puskesmas teman-teman, ternyata Ayu ini ditolak
juga. Namun tidak diinfokan ya alasannya kenapa. Dan akhirnya ada satu warga nih yang mau menolong untuk membawa Terbit yang saat itu sedang menggendong Ayu gitu menggunakan motor menuju Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan alhamdulillahnya sesampai di sana langsunglah ditangani oleh pihak rumah sakit. Kemudian pihak rumah sakit pun menyuruh Terbit nih untuk mengambil sarung atau kain untuk Ayu. Nah lalu Terbit pun langsung kembali ke rumah. Dan saat dia masuk ke dalam rumah, dia melihat nih pisaunya tadi berlumuran darah kan. Langsunglah dia cuci pisau itu di keran belakang rumah. Setelah itu Terbit pun menyimpannya di dalam kamar mandi. Kemudian kembali nih dia ke rumah sakit membawakan sarung tadi ya. Dan ternyata pihak rumah sakit mengatakan bahwa Ayu tidak bisa diselamatkan. Teman-teman, sesuai dengan permintaan NB, keluarga dari Ayu, tubuhnya Ayu dibawa nih ke Rumah Sakit Bayangkara untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Dan teman-teman, Terbit pun mengatakan bahwa dia ini sangat menyesal karena dia tidak bisa menahan emosi yang mengakibatkan Ayu sang istri tak terselamatkan. Namun penyesalan tidak bisa mengurangi hukuman yang akan ditetapkan kepada dia. Dan polisi pun mengatakan bahwa Terbit Sitepu terancam hukuman 15 tahun penjara hingga seumur hidup. Ya, demikianlah kisah pilu hari ini dari seorang istri yang sedang dalam kondisi hamil 6 bulan ya dari kota Batam. Semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi kepada siapapun. Dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan terhindar nih dari segala bentuk kejahatan. Oke teman-teman, ingat ya selalu hati-hati dan waspada. Teman-teman, buat kalian yang kepengen untuk nge-request cerita yang ingin kita bahas, kalian boleh banget untuk ketik di kolom komentar atau follow Instagramku dan DM di sana ya. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.